Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-19 sampai ayat 24. Alam tara, alam tidakkah tara engkau melihat, annallaha bahwasanya Allah, khalaqas samawati, dia Allah telah menciptakan 7 lapis langit, wal arda dan 7 lapis bumi, bil haq, dengan hak, dengan benar. Iyasa, jika dia berkehendak, jika dia menghendaki, yuzhibkum, maka dia Allah akan menghilangkan kalian, akan melenyapkan kalian. Wa ya'ti, dan dia akan datangkan Allah bi khalqin jadid, dengan makhluk yang baru. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-19 ini ya, untuk kita mentadaburkan, memahami bahwasanya sangat mudah bagi Allah, ya, sangat mudah bagi Allah untuk melakukan kehendaknya dengan sesuai dengan kehendaknya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan ini berkali-kali diulangi di antara dalam surah Yasin. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, kun, jadi, jadilah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat bahwasanya Allah itu telah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini dengan benar, dengan hak. Ya, buktinya adalah Allah ciptakan kejadiannya benar-benar ada. Dalam ayat lain, selama beberapa masa, dalam 6 masa, ya kan? Dalam 7 masa, ya. Jadi Allah telah menciptakan langit yang isinya dari 7 lapis langit itu, ya, makhluk-makhluknya, kemudian 7 lapis bumi juga sama, dan itu semuanya kejadian yang nyata, kejadian yang benar dengan hak. Makanya ada doa yang kita baca dalam sholat tahajud tuh kan, antal haq, ya kan, wa wa'dukal haq, wa qawluka haq, wal jannatu haq, wan naru haq. Nah, itu kan doa selesai tahajud kan. Engkau ini hak ya Allah, engkau itu benar ya Allah, janjimu benar ya. Antal haq wa wa'dukal haq, wa jannatu haq, surga itu benar, dan seterusnya. Jadi Allah ciptakan ya alam ini, 7 lapis langit dan bumi itu dengan benar. Makanya di ujung ayatnya, iya sayuzhibkum wa yati bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak menghilangkan, melenyapkan kalian, ini kita nih, seluruh manusia nih di dunia ini dilenyapkan oleh Allah, ya sangat mudah bagi Allah. Bi yati bi khalqin jadid, dan Allah ganti dengan makhluk yang baru. Ya, dengan makhluk yang baru artinya Allah matikan seluruh umat manusia, Allah ciptakan dengan makhluk yang baru, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilenyapkan seluruh manusia ini. Ya, semua manusia lenyap, mati, lalu Allah hidupkan makhluk yang baru lagi. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Artinya Allah itu maha berkuasa. Ya, di ayat ini Allah jelaskan Allah mudah menciptakan, Allah mudah melenyapkan. Ya, nah seperti nanti di akhir kita semua ya, hancur alam semesta, kiamat, ya yuhyikum, ya yumitukum wa yuhyikum. Nah, di kemarin kita bahas di surah apa, di surah Al-Hajj, ya, dalam surah Al-Hajj bagaimana Allah menjelaskan sangat mudah bagi Allah, yumitukum summa yuhyikum, Allah mematikan kemudian dia menghidupkan lagi. Ya, dengan malaikat Israfil meniupkan sangsakala, hancur lelap seluruh alam semesta ini. Setelah hancur Allah hidupkan lagi. Nah, itu kan jadi sangat mudah bagi Allah.
Ya, iyasya yujibkum wa yati bi khalqin jadid. Ya, dengan makhluk yang baru. Nah, misalnya gempa, longsor, banjir, corona, apalah pokoknya namanya, hancur semua manusia mati, lalu Allah ganti dengan makhluk yang baru. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita harus memasrahkan diri kita, tawakal kepada Allah. Ya, kita sembah Allah, kita taati perintahnya, kita taati segala apa yang Allah perintahkan. Ya, segala apa yang Allah larang Allah kita tinggalkan. Itu bukti kita taat kepada Allah. Karena Allah itu Maha berkuasa. Sangat mudah bagi Allah menciptakan, sangat mudah bagi Allah melenyapkan. Ya, bi khalqin jadid, dengan makhluk yang baru. Ya, dengan makhluk yang baru lagi. Ya, namanya manusia atau apakah, mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'ajiz, ayat yang ke-20. Wa ma dzalika, tidaklah zalik yang demikian itu, 'alallahi, bagi Allah, bi'ajiz, sulit, sukar, sulit. Jadi artinya sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan, menghilangkan dan menghidupkan makhluk yang baru. Enggak susah, enggak sulit, enggak sukar, bi'ajiz. Wa mazalika, ma, tidaklah yang demikian itu kepada Allah, bagi Allah sulit, enggak ada yang susah bagi Allah. Ya, inilah pentingnya kita harus meyakini. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu harus tertanam dalam jiwa kita, dan harus kita memahami tidak ada yang berhak disembah la ma'budu illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang menyehatkan kita kecuali hanya Allah. Keyakinan itu harus tertanam dalam jiwa kita. Karena Allah sangat mudah melenyapkan, sangat mudah membuat sesuatu yang baru, dan bagi Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar. Ya, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah itu Maha berkuasa, Allah itu berkehendak dengan kehendaknya. Makanya dulu ada namanya sifat 20 ya. Itu yang sering kalau orang-orang tua kita dulu itu ngaji sifat 20, ya kan? Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil khawadisi. Nah, itu sifat-sifat bagi Allah tuh. Bahkan sampai hafal tuh. Ya, ada kitabnya khusus ya. Nah, itu pemahaman itu kita masuk ke ayat ini. Jadi Allah tuh berkehendak ya, berbeda dengan makhluknya. Wujud qidam baqa, ya Allah tuh Maha kekal. Mukhalafatul hawadisi dan seterusnya itu. Ya, dengan apalagi dengan Asmaul Husna kan? Dengan nama-nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, ya As-Salamul Mu'minul Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muzillu, Sami'ul Basir, Al-Hakkamul Latiful Khabirul Halimul Azim, dan seterusnya kan, sampai As-Sabur, 99 nama Allah. Jadi mudah bagi Allah. Ini kita, ini tauhid namanya. Ini belajar keimanan lagi kita. Keyakinan ini harus tertanam dalam jiwa kita. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la razaka illallah, la hayata illallah, la mauta illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang. Jadi kita harus yakin nih, kita sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, bukan tabib, ya, tapi Allah lewat wasilah obat, wasilah dokter gitu. Bukan toko yang memberikan kita rezeki, lewat toko ini Allah memberikan kita rezeki, ya kan? Lewat usaha kita gitu, Allah berikan rezeki. Jadi bukannya jadi ada asbab, ada robul asbab. Nah, dulu almarhum Kiai Jusin tuh sering bahas ada asbab, robul asbab. Kita yang sebab itu Allah, robul asbab, bukan asbab. Asbab itu hanya perantara saja. Perantara
kita kenyang karena kita makan. Allah yang mengenyangkan. Perantara kita bisa punya rezeki, ya Allah yang memberikan rezeki, bukan toko kita, bukan usaha kita. Ya, perantara kita sembuh bukan obat. Itu bukan obat, itu bukan yang menyembuhkan, tapi perantara aja, wasilah aja. Perantaraan lewat obat ini Allah sembuhkan penyakit kita. Makanya doanya kan kalau sakit apa? Allahumma antas syafi, ya Allah engkau maha penyembuh. La syifa illa syif, tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya engkau ya Allah. Jadi obat itu hanya wasilah. Jadi jangan kadang-kadang kita berkeyakinan lewat karena obat ini saya sembuh. Salah tuh. Jadi bahasanya sekarang melalui obat ini Allah menyembuhkan saya, gitu kalimatnya. Harus diralat tuh. Kalau misalnya saya puyeng nih, kepala nih, flu, pilek, ya lalu minum bodrek. Nah, bodrek ini bisa menyembuhkan? Bukan. Melalui bodrek ini Allah sembuhkan saya. Nah, ini harus tertanam dalam jiwa kita. Ini namanya usuluddin, pokok agama, tauhid, keimanan. Ya, ini yang diantara maksud ayat 20 surah Ibrahim. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah, semuanya mudah. Wa barazu lillahi jami'a, wa barazu, ya, dan semuanya berkumpul semua makhluk itu nanti akan bangkit, ya, bangkit dari alam kubur, ya. Wa barazu, lalu setelah bangkit wa barazu lillah, menghadap Allah. Jami'ah, semuanya, dari Nabi Adam sampai kiamat. Ya, dari Nabi Adam sampai kiamat nanti akan dikumpulkan. Ya, ini tiupan sangkakala kedua setelah seluruh yang namanya hidup mati, kiamat kubro. Setelah itu ya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiupan sangkakala yang kedua. Wa barazulillah, seluruhnya berkumpul menghadap Allah. Jami'a, semuanya. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala du'afa'u, lalu berkata orang-orang yang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong. Ya. Inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya kami adalah bagi kalian taba'an, mengikuti. Fal antum, maka apakah kalian mugnuna, orang-orang yang bermanfaat, anna, bagi kami, min ajabillah, dari siksa Allah, dari azab Allah, min syai'in, sedikit pun. Qalu, mereka orang-orang yang diikuti itu ngomong, lau hadanallahu, seandainya Allah memberikan hidayah kepada kami, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, lahadainakum, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada kalian semua. Sawaun alaina, sama saja bagi kami, ajazina, apakah ya kami ini bersedih, kita ini bersedih, am sobarna, atau kita sabar, malana min mahis, tidak ada bagi kita tempat untuk berlari, tempat untuk kabur dari tempat ini. Ya, ini percakapan orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya, begini nih. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu ketakutan luar biasa. Ini kejadian di padang mahsyar. Saya ketemu nih, pas banget nih. Ya, kalau di Masjid Riyadus Shalihin itu kan temanya tematik, karena sebulan sekali pertemuannya, tema-tema gitu ya. Jadi kita bicara kemarin tentang khusus alam barzah saja gitu kan. Nah, insyaallah bulan depan di Riyadus Shalihin itu bahas tentang mahsyar. Nah, ayatnya ketemu nih tentang mahsyar, padang mahsyar. Ya, jadi satu-satu gitu. Menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Judul utamanya kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan setelah kematian itu apa aja? Mulai dari barzah, alam barzah atau alam kubur. Bukan kuburan ya, kalau kuburan kelihatan. Alam barzah, di alamnya. Bukan 2,5 meter.
Ya, bisa luas seluas-luasnya, seluas langit dan bumi bisa jadi sesuai dengan amalia seseorang. Ya, yang kita lihat kan hanya 2,5 meter itu fisiknya, tapi ini udah masuk alam barzahnya itu seperti apa keadaan alam barzah. Nah, ini keadaan mahsyar. Semua manusia mati, seluruh dunia mati lalu dikumpulkan oleh Allah. Ya, dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Wa barazu lillahi jami'a. Semua manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah ini artinya orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Ya, para pengikut-pengikut misalnya menyembah Yesus lah, menyembah Buddha lah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah harta, menyembah jabatan, semuanya tuh. Pokoknya semua manusia atau orang yang tidak menyembah Tuhan. Atau orang yang menyembah setan. Sekarang ada agama baru. Nauzubillah min zalik. Penyembah setan. Jadi yang disembah bukannya Tuhan, setan. Jadi terang-terangan dia sembah setan. Jadi siapa Tuhan? Setan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau orang Kristen menyembahnya salib tuh kan ya, bentuknya ke atas. Nah, kalau penyembah setan bentuknya terbalik. Jadi agamanya itu terbalik, salibnya terbalik. Sama-sama aja ya. Sebenarnya intinya sama sebenarnya. Semua agama selain menyembah Allah adalah agama setan. Cuma yang ini mah terang-terangan menyembah setan gitu. Ya Allah, minumannya minum darah, minum sperma manusia. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Setan ya, menyembah setan. Jadi yang dihalalkan setan ya dihalal bagi dia. Zina halal, mabuk ya halal. Namanya juga menyembah setan kan. Enggak ada yang haram, enggak ada yang haram, enggak ada yang haram. Semuanya boleh semuanya. Auzubillah min dzalik. Nah, nanti orang-orang yang menyembah selain Allah itu ngomong, lilladzina istabu, kepada orang-orang yang sombong. Siapa orang sombong itu? Ya pengikutnya, para pendeta-pendetanya, para kiai-kiainya. Kalau jangan kiai, kalau gimana kan bagus ya. Para pemuka-pemuka agamanya. Istakbaru, bisa jadi dia namanya Fir'aun, namanya Qarun, namanya Namrus, dan raja-raja yang dulu ngaku raja, pengikut-pengikutnya tuh yang nyembah sama dengan dia, nyembah patung semuanya. Ya, yang istakbar itu istilahnya sombong, mereka orang yang sombong. Ya. Inna kunna lakum, sungguhnya kami, kunna bagi kami, lakum bagi kalian, tabaan hanya mengikuti. Kami ini mengikuti kalian. Saya ini menyembah Tuhan Yesus karena mengikuti kalian, karena mengikuti pendeta. Saya menyembah patung ini karena kepada Sinto, kepada siapa, pokoknya pengkopuka agamanya. Ya, istilahnya ustadz-ustadznya, ya ustadz bagus banget Islamnya. Pokoknya pemuka agamanya dah. Nah, kami ini mengikuti karena kami ngikutin ente, ngikuti kamu. Fal antum mugnun, maka apakah kalian adalah orang-orang yang bermanfaat anna bagi kami? Apakah kamu ini bermanfaat buat kami, bisa menolong kami maksudnya? Bisa menolong, menyelamatkan dari sebuah tempat yang kami nggak tahu di mana ini. Nah, jadi orang pada bingung nih, kebingungan yang sangat bingung, kebingungan yang lebih bingung daripada di dunia ini. Orang sekarang kan banyak yang bingung supaya dapat rezeki, supaya dapat ini, supaya dapat itu, supaya sehat. Nah, nanti di akhirat tuh bingungnya udah kebingungan yang luar biasa. Ya, nah, kami kebingungan. Nah, kami ingin mengikuti yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Dari min azabillahi min syai'in, dari ajab Allah, dari menolak siksaan Allah. Padahal belum neraka ini. Padahal belum neraka, masih di padang mahsyar sudah kebingungan. Kenapa? Karena antar jarak manusia dengan matahari itu hanya sekian meter, berapa tombak lah dalam sebuah riwayat. Ya, Allah Akbar. Apa ungkapan orang-orang pendeta-pendeta itu, pemuka-pemuka agama itu, atau raja-raja yang menyuruh rakyatnya menyembah Tuhan selain Allah? Lau hadana Allah lahadainakum. Jawabannya begitu. Seandainya, nah kalau kita melihat kalimat seandainya itu kayak orang main judi itu. Orang main judi kan seandainya kalau saya kaya, saya akan berinfak tuh kalau ini keluar nih judi ini ya. Begitu kan, orang judi itu kan menang penasaran, kalah penasaran, menang ya begitu, pengen terus saya. Pokoknya nggak ada siklus orang main judi itu begitu, terus begitu. Kalimat zikirnya itu wiridnya lau, seandainya, umpama, andai kata, jikalau. Nah gitu kalimat lau itu artinya begitu.
Jikalau andai kata umpama ya hadanallahu la hadainakum, Allah memberikan petunjuk kepada kami, pasti kami akan berikan petunjuk kepada kalian. Artinya kami akan menyelamatkan kalian gitu. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami. Sawaun alaina, sama saja bagi kita. Ajazina, apakah kita ini bersedih, mengeluh, sobarna atau kita ini sabar, jadi sama aja. Orang yang sabar, orang yang mengeluh, orang yang sedih, orang kebingungan, sama saya sawaun. Malana min mahis, tidak ada bagi kita ini tempat untuk berlari, tempat untuk mengungsi, nggak ada tempat untuk kabur misalnya. Jadi di padang masa itu nggak ada tempat untuk kabur. Mau sabar kayak, mau mengeluh kayak, mau nangis kayak, mau putus asa, nggak ada. Bunuh diri udah mati ya, nggak ada lagi. Jadi di padang masa itu orang pada kebingungan. Tapi dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim namanya, muttafaqun alaih. Ya ini sab'atun yuzillumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 kelompok manusia yang tidak ada perlindungan Allah, tidak ada perlindungan kecuali Allah yang lindungi. Jadi 7 orang ini dapat perlindungan Allah nih. Orang lain kebingungan, orang lain kesusahan, sedih, nyari-nyari saudara nggak bisa, nggak ada yang nolong, dia juga nolong sendiri nggak bisa. Mau ayahnya, mau ibunya, mau kakak adeknya, mau gurunya, mau siapapun nggak bisa menolong, nggak bisa. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, semuanya kebingungan. Mau sabar sama aja, mau sedih sama aja ya. Pokoknya nggak ada tempat lari. Tempat lari mana orang tempat satu-satunya tempat, ya kan? Tapi ada 7 manusia yang dapat perlindungan. Tenang aja yang 7 orang ini. Yang 7 orang ini, 7 golongan ini tenang. Di antara yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. RT yang adil, RW yang adil, lurah yang adil, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, semua yang adil, itu adil. Pemimpin yang adil dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Seperti Khalifatul Rasyidin, ya kan? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat udah tenang itu ya. Pemimpin-pemimpin yang adil itu. Umar itu enggak, apa ya Allah, dia sampai bawa ya, ketika melihat seorang janda tua ya memasak batu. Kenapa? Karena untuk menghibur anaknya kelaparan. Ya, dia langsung bawa sendiri. Nah, sekarang di negeri kita ini orang yang lapar ini udah puluhan juta. Nah, pemimpin kita gimana? Nah, udah nggak ngasih, korupsi lagi bermiliar, bertriliun, ya Allah. Kezaliman sudah luar biasa. Koruptor ya itu hanya hukumannya 3 tahun, ya dendanya hanya sekian, kecil sekali. Ya Allah ya Rabb. Padahal merugikan negara triliunan, merugikan rakyat, uang rakyat dirampok. Ya, makanya sekarang media-media itu di media cetak itu nggak nyebut koruptor lagi, nyebutnya garong, maling, nyebutnya itu kalimat yang kasar-kasar lah. Ya Allah, itu pengkhianat negeri itu di situ sebenarnya. Nah, pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua di antaranya yang saya ingat aja nih, lupa nih ya. Yaitu pemuda yang taat kepada Allah. Darah muda tapi taat kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Kalau tua ya tua biasa kan. Ini masih muda tapi taat kepada Allah. Itu dapat perlindungan Allah. Yang ketiga, seorang yang berinfak, bersedekah tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu. Maksudnya apa? Supaya dia menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam sedekahnya. Saking keikhlasannya sampai tangan kiri nggak tahu dia berinfak. Ya, sedekah diam-diam. Kemudian yang berikutnya orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang bangsawan, lalu dia berkata, "Inni akhafullah, saya takut kepada Allah." Ya kan? Saya takut kepada Allah. Nah, berapa ini? Ini berat nih ya. Nabi Yusuf nih, contohnya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha. Lalu dia mengatakan inni akhafullah. Nah, ini berat nih. Ya, ini paling berat di sini nih ya. Kalau yang lain-lain masih sanggup lah, yang ini susah nih. Ya Allah. Laki-laki kalau ngeliat perempuan apalagi cantik, waduh, berduaan di kamar nggak pakai apa-apa. Waduh. Nah, gimana? Ya, susah kita mah nih.
Nah, ini yang mendapatkan naungan Allah nih. Allahu Akbar. Ya, itu ada 7 golongan tuh ya, itu diantaranya. Itu diantara. Ya, Allahu Akbar. Kemudian ayat yang berikutnya, nah jadi orang-orang nanti di padang mahsyar itu sama aja. Mau dia sabar, mau dia bersedih, mau dia ketakutan sama aja. Kenapa? Nggak ada tempat lari. Semuanya kebingungan. Kecuali yang 7 tadi ya, 7 golongan tadi itu mendapatkan perlindungan Allah. Allah lindungi, tenang aja dia mah. Orang kebingungan dia tenang. Ya orang kesusahan dia mah ya biasa aja, tenang aja, menikmati. Bahkan ya sudah menikmati wanginya surga itu udah tercium oleh dia. Orang-orang yang 7 golongan itu udah mencium indahnya surga. Wa qala syaitanu, dan setan ngomong. Nah, setan ngomong nih. Ayat yang ke-22. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa'adtukum wa akhlaftukum. Lama ketika kudia telah diputuskan, dihukumkan, dilaksanakan al-amru, putusan-putusan orang untuk masuk surga atau orang masuk neraka, diputuskan oleh Allah nih. Innallaha adakum, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian semua. Wa'dal haq, dengan janji yang benar. Janji yang benar. Apa janji yang benar? Ini ya. Setelah hancur alam semesta ini dibangkitkan oleh Allah, kumpul di padang mahsyar. Ini janji yang benar. Wa'adtukum, dan aku janjikan kepada kalian semua, fa'ablabtukum, tapi aku ingkari janji kepada kalian. Ini omongan setan nih. Jadi setan ngomong tuh di padang mahsyar, saya janji kepada kalian, tapi saya ingkari janjinya kalian. Ini pranknya setan. Sekarang kan zaman prank ya. Prank. Ini setan lagi ngeprank kita di padang mahsyar, ngeprank gitu. Lu sih ngikutin gua, lu ya gua mau emang udah tahu gua di neraka, gua mau emang inginnya supaya gua ada temennya sama lu gitu ya. Ditipu akhirnya. Fa'ahlabtukum ya. Jadi setan ngomong begitu tuh. Jadi di padang mahsyar omongan setan nih. Artinya ini ungkapan Allah ini benar terjadi. Nanti setan ngomongnya kayak begini nih. Iblis, setan ya, termasuk anak buahnya iblis ngomongnya pada begini. Lamma qudil amru innallaha wa'adukum wa'adal haqq wa'adtukum fa'ahlabtukum li. Allah fa'aflabtukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Wa ma kana, dan tidak ada bagiku alaikum atas kalian min sultan, kekuatan, kekuasaan, illa kecuali anda autukum, ya bahwasanya aku mengajak kepada kalian semua, fastajab, lalu kalian menjawab memenuhi li ajakanku. Fala talumuni, maka jangan kalian mencela aku. Nah, setan ngomong, jangan kalian mencela aku, kata setan. Walumu anfusakum, dan celaklah diri kalian sendiri. Jadi jangan menghina aku, kata setan. Jangan mencela aku, dirilah kalian sendiri. Kenapa kalian ikuti aku, kata setan nih. Kenapa kalian mau berzina? Kenapa kalian mau korupsi? Kenapa kalian nggak sholat? Kenapa kalian nggak menyembah Allah? Nah, ya, jadi jangan cela aku, celaklah kalian diri sendiri tuh, ya. Kata setan ngomongnya begitu tuh. Ma ana bimisrihikum, tidaklah aku dapat menolong kalian. Wa ma antum bimisrihi, dan tidaklah kalian orang-orang yang dapat menolongku, ya. Ya. Jadi masing-masing tuh kata setan tuh, ya setan ngomong tuh, ya aku nggak bakal nolong kalian, aku nggak bisa, gimana mau nolong ya? Aku pun ya, kalian pun tidak bisa menolongku. Jadi sama-sama nggak bisa menolong, ya kan? Sama-sama tidak bisa menolong. Kalian tidak bisa menolongku, aku pun tidak bisa menolong aku diri sendiri. Allah Akbar. Ini ucapan setan di padang mahsyar. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku kafartu, telah ingkar, telah kafir, bima asyraktumuni, dengan perbuatan yang kalian telah musyrikkan aku dengan Allah, min qabl, dari sejak dahulu. Jadi saat di dunia ini kalian sudah musyrik, sudah syirik, sudah menyekutukan Allah. Ya aku pun juga begitu. Aku ini telah kafir, telah ingkar. Dulu tuh, ya ketika Nabi Adam diperintahkan, ya seluruh makhluknya, malaikat, setan suruh
sujud kepada Nabi Adam, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku ini lebih hebat dari tanah, ya diciptakan lebih dulu, di surga juga lebih lama, ya kan? Gitu. Jadi lebih enakan setan, Pak. Kenapa? Kalau setan udah masuk surga, udah ngerasain di surga. Kalau kita manusia yang nauzubillah, bukan kita ya, orang-orang kafir, orang-orang syirik, ya nggak ada yang nolong, lalu neraka lagi. Pas masuk akhirat udah neraka, kan rugi banget. Dan itu bukan 1-2 tahun. Kalau kita miskin di dunia hanya di dunia aja. Kita sakit hanya di dunia aja. Kita susah hidup hanya di dunia aja. Tapi kalau di akhirat jadi gelandangan, jadi sakit, jadi terus-menerus selama-lamanya, nggak ada kembali lagi ke dunia ini. Innaz zalimin lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi kalian adalah mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi ayat 22 ini ya ungkapan setan, perkataan setan kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar, yang kebingungan, yang kesusahan. Nah, ya gimana nih? Nah, jadi ini ungkapan setan. Lu sih ya, jadi saling menyalahkan itu ya. Nyalahkan diri sendiri ya. Jadi tidak ada yang bisa mencela. Mau mencela aku, silakan kalian menghina aku, ya. Tetapi celaklah diri kalian sendiri. Kalian mau tidak bisa mencela aku, celaklah. Kenapa kalian mengikuti aku? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa kalian berzina? Kenapa kalian mabok? Kenapa kalian berjudi? Ya itu salah diri kamu sendiri, gitu ya. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqid lahu syaitanan paulahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Nah, bahkan dalam riwayat lain, siapa orang yang lupa kepada Allah sekilas, sedetik, selintas, setan menjadi teman buat kita. Kita lupa Allah sedetik saja, Pak. Itu setan udah jadi teman kita. Apalagi lupa Allah sejam. Apalagi lupa kepada Allahnya berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Ya udah deket banget teman setan. Jadi temannya setan. 1 detik aja kita lupa Allah, setan itu teman kita. Nauzubillah min dzalik. Apalagi berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Orang yang nggak sholat kan berarti nggak ingat Allah kan? Ya, kenapa? Ada terminal-terminal, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kemudian setelah itu ada qobliyah, ba'diyah. Kemudian ada duha, ada tahajud, ada baca Al-Quran, ada zikir, ada selawat. Jadi 24 jam itu kita diisi agar kita selalu ingat Allah, agar kita jadi jangan menjadi temannya setan. Karena nanti setan ngomong begitu, lu salah sendiri, kenapa lu jadi teman gua? Gitu. Iya. Ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu. Nah, ini sekarang bagaimana keadaan orang beriman nih yang tadi dapat apa? Dapat naungan Allah. Wa udkhilal ladzina amanu, dan dimasukkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya fiha di dalam surga, biizni rabbim, dengan izin Allah, Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang yang beriman setelah mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, dia beramal soleh, dimasukkan ke dalam surga. Dan dalam surga ini ya di bawahnya sungai-sungai, dan itu kekal selama-lamanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah tentunya, dengan rahmat Allah. Biizni rabbim itu bisa jadi dengan rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah. Tahiyatum fiha salam, ucapan penghormatan kepada mereka di dalam surga, salam, salam sejahtera. Salamun alaikumul khulul jannah bima kuntum ta'malun, salam sejahtera untuk kalian. Silakan kalian masuk ke dalam surga yang Allah telah janjikan. Jadi seluruh malaikat-malaikat mengatakan salamun alaikumul khulul jannah bima kuntum ta'malun. Cuma malaikat mengucapkan salam, salam. Ya Allah Rabbana. Di situ kita ketemu dengan ayah, ibu, kakek, nenek kita, bahkan sampai paling tinggi kita, sampai ke terus-terusan 7 turunan. 7 turunan kita ketemu tuh. Ayah kita, ke atas ayah, kakek apa namanya itu? Kakek, terus sampai ke 7, sampai ketemu semuanya akhirnya.
Jadi urutan ketemu semua. Jadi satu keluarga besar itu disatukan seluruhnya. Seluruh keluarga besar disatukan semua sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar la ilham. Nah ini dengan izin Allah tentunya ya, dengan izin Allah. Ini orang beriman indah ya, menikmati kenikmatan itu. Makanya sekarang kita bersusah-susah. Susahnya hanya sesaat aja kok di dunia ini. Kita tahajud, kita baca Al-Quran, kita ngaji, kita berjamaah ini dalam rangka untuk mendekatkan karunia Allah, yaitu ridho dan surga Allah. Yang terakhir ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farhuha fis sama. Alam tara, apakah kalian tidak melihat? Tidakkah kalian melihat? Kaifa, bagaimanakah? Daraballahu, Allah telah membuat masalan, sebuah perumpamaan, permisalan. Kalimatan, kalimat thayyibatan yang baik. Dalam tafsir yang dimaksud kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kasajaratin, seperti pohon, thayyibatin yang baik pohon itu. Ya, pohon yang baik, misalnya pohon korma ya, pohon apalah yang baik. Asluha, yang akarnya pohon itu, sabitun, yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan tidak bergerak, itu saking kuatnya. Wa paruha, dan cabang-cabangnya fis sama, sampai ke langit, menuju ke langit. Jadi ini adalah permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Jadi Allah membuat permisalan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu diumpamakan seperti pohon yang kuat akarnya, kemudian cabangnya sampai ke langit. Saking kuatnya gitu, nggak bakalan ada angin kayak ada hujan, ada banjir, tetap dia kokoh, ya kokoh, berdiri tetap kuat. Nah itulah kalimat thayyibah, ya kalimat la ilaha illallah itu seperti iman yang kokoh. Makanya kita kenapa Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan man akhir kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini, ayat 19 sampai 24, kita dapat memahaminya. Insyaallah minggu depan surah Ibrahim ayat yang ke-25. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah.